Kali ini kita akan membahas soal, ini salah satu topik yang paling populer yang sering ditanyakan sama saya, yaitu adalah tentang puasa dan tentang bakar lemak. Yuk kita bahas bertahap pelan-pelan ya teman-teman ya. Jadi kalau konsep puasa ini sebenarnya teman-teman tahu ya, puasa itu artinya tidak makan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara perilaku zaman dulu, itu makanya kenapa ada orang ibaratnya yang disebut dengan namanya feast dan famine. Artinya nanti ada perayaan kita makan sekali waktu, nanti ada perayaan kalau zaman dulu orang primitif, ya dia kelaparan, dia harus kerja, dia harus berburu untuk nanti dapat baru dia makan lagi gitu. Jadi pada saat itulah terjadi yang namanya jeda ini tadi. Nah, jeda itulah yang akhirnya dijadikan sebagai yang namanya jendela ya kalau kita bilang ya. Jadi jendela makan. Nah, jendela makan kita, kalau teman-teman lihat di sini, kalau orang awam kita hari ini, itu jendela makan kita kalau membayangkan hari kan 24 jam ya teman-teman sekalian. Anggap aja kita nggak makan itu hanya pada saat kita tidur. Terlepas daripada tidurnya nyenyak atau tidak nyenyak, kurang lebih lah kira-kira 7-8 jam. Kalau 7-8 jam kita nggak makan kan, ya kecuali kalau tidurnya sambil makan ya. Tidurnya nggak sambil makan, sambil merem, maka berarti sisa dari 24 jam itu adalah kurang lebih 16 jam. Betul nggak teman-teman? Betul nggak Des? Betul. Nah jadi di sini berarti kita makan. Ini yang namanya si feast-nya tadi. Nah di sini kita tidak makan. Ini namanya si famine-nya tadi. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman sekalian, kita bisa lihat kurang lebih kalau 24 jam, ini 16, ini 8, berarti kira-kira kurang lebih ya, mungkin saya bisa salah, tapi teman-teman anggap aja gambarannya. Ini kira-kira kurang lebih 65-70%, benar gak Des? Daripada hari kita. Ini sedangkan kurang lebih kira-kira sekitar 30%-an ya, sampai 35%. Nah jadi di sini kita bisa lihat nih teman-teman nih dua nih ya, kalau teman-teman mau lihat. Jadi bayangin kalau seandainya waktu makan kita lebih banyak daripada waktu kita tidak makan, kira-kira beratnya naik apa turun? Beratnya naik. Nah sekarang cara yang sederhana orang tanya, terus gimana ya caranya supaya saya bisa menurunkan berat badan? Ditanya, loh memang ibu berat badannya naik karena apa? Karena saya kebanyakan makan. Kenapa kebanyakan makan? Karena durasi makannya 70% daripada 24 jam itu dipakai buat pas pagi udah mulai bangun, pasti kalau nggak makan dijadikan sebagai misalnya kayak breakfast, lalu nanti brunch, lalu nanti lunch, lalu nanti abis itu makan siang, tea time, atau apapun juga kita sebutnya. Nanti abis itu evening, dinner kan. Nanti malamnya ada lagi supper katanya sebelum tidur. Ya bisa bayangin, ini makannya begitu banyak sehingga mengharapkan kita bisa menurunkan berat badan. Apakah terjadi nggak teman-teman? Nggak akan terjadi. Nah, jadi cara bodoh-bodohan yang paling gampang. Nah, ini makanya kenapa ada istilah yang namanya 101 atau yang dikenal juga yang namanya idiots atau yang dikenal dengan namanya dummy. Jadi, itu sesuatu yang disebut dengan namanya strategi basic orang buat motorin berat badan. Ya caranya gampang aja. Gimana caranya kita membuat satu siasat untuk yang terjadi, yuk coba, bisa gak kita balik? Artinya apa? Artinya, waktu makan kita pelan-pelan kita geser. Yang tadinya 8 jam, 7 jam tadi, waktunya yang harusnya buat tidak makan, di sini 16 jam yang jadi makan. Sekarang kita balik, yang 16 jam, ultimate-nya ya, ceritanya nantinya. Tapi ini harus melalui proses, teman-teman. Nanti saya akan jelaskan. Ini berarti yang tidak makan. Ini berarti yang makannya. Nah, gimana caranya? Yuk sama-sama yuk kita bahas sekarang bersama. Nah, teman-teman kita lihat ya di sini ya, paling gampang. Fase-fase puasa dulu ya, kita lihat ya fasenya. Tadi kan 8 jam kan puasanya. 16 jam kan berarti kan makannya. Nah sekarang kita pelan-pelan nih masuk fase 1. Ya, fase 1 kita bilang 12 jam aja, boleh gak? Jadi ini berarti ada tambahan berapa? 4 jam ya. Benar gak? Di sini jadi 12 jam juga.
Nah, jadi caranya yang gampang adalah apa? Terakhir makan jam 8 malam. Berarti paling cepat boleh makan lagi berarti jam 8 pagi. Itu berarti udah berapa? 12 jam. Ada keuntungan nggak 4 jam tadi nggak makan? Keuntungan. Bagus nggak? Bagus, ada satu kemajuan. Cara yang paling gampang sederhana teman-teman sekalian. Ya. Nah, cuma bedanya sama puasa di bulan Ramadan, ketika kita berpuasanya juga artinya dry fasting. Nggak minum juga, nggak yang lain-lain. Sedangkan kita di sini, kita tetap boleh minum teman-teman sekalian. Yang nggak bolehnya cuma apa? Yang nggak bolehnya adalah cuma memasukkan gula ke dalam minuman kita. Kenapa memasukkan gula ke dalam minuman kita nggak boleh? Karena tujuan daripada puasa sesungguhnya, kalau teman-teman tahu ya, itu yang disebut dengan namanya anabolic switch. Metabolic switch. Metabolic switch itu maksudnya apa? Kita biasa menggunakan gula, glukosa, sebagai sumber tenaga yang kita pakai karena kita kebanyakan mengkonsumsikan karbohidrat. Teman-teman tahu ya, kalau kita makan paling banyak makannya apa? Karbo dan lemak. Lemaknya makan yang jelek. Nah, jadi sehingga otomatis sehari-hari sumber tenaga kita selalu dapatnya dari gula. Nah, tapi kita di sini ada switch-nya. Ini kita berharap satu saat nanti dia akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Nah, sekarang saya tanya teman-teman, orang yang punya problem ingin menurunkan berat badan, lemaknya tinggi apa rendah, Des? Tinggi. Artinya dia punya cadangan. Jadi lemak ini sebenarnya adalah cadangan energi. Makanya kenapa saya katakan kepada teman-teman, membayangkan kalau seandainya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan mulai besok pagi jam 7 pagi, seluruh makanan yang ada di meja kita, di rumah kita, di warung, di rumah makan dan sebagainya, itu mendadak itu semua hilang. Maka yang hidupnya paling lama adalah orang yang kadar lemaknya paling tinggi. Kita yang kurus, yang lean gitu teman-teman, apalagi anak-anak fitness binaraga yang kadar lemaknya rendah, itu nanti bisa meninggalnya duluan. Kenapa? Karena tidak memiliki cadangan. Nah, jadi fat ini sebenarnya adalah cadangan energi gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menggunakan lemak sebagai cadangan energi itu untuk kita bisa pakai. Cuma problemnya kan hari ini kan karena makanannya selalu ada dan nggak mungkin nggak ada makanan. Makanya akhirnya yang kadar lemaknya tinggi akhirnya yang meninggal duluan ya teman-teman tahu ya. Makanya kenapa obesitas menjadi salah satu bisa dikatakan cerminan daripada yang namanya prematur kematian. Nomor satu selain daripada yang namanya nikotin dan sebagainya. Ya. Nah, jadi gimana caranya switching dari menggunakan gula sebagai sumber tenaga, akhirnya dia menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Satu saat nanti akan terjadi yang namanya adaptasi. Nah, yaitu adalah dengan cara apa? Dengan cara yaitu satu yang gampang yaitu tadi puasa. Cara kerja puasanya satu dengan cara ini yang gampang dulu nih teman-teman. Ini fase 1 ya, saya sebutin dulu. Kalau kita puasa ya teman-teman sekalian, berarti gulanya naik apa turun, Des? Turun udah otomatis. Ketika gulanya turun, otomatis badannya kan tetap kan harus bekerja, harus beraktivitas kitanya. Nah, dia akan mencari cara gimana caranya. Nah, kalau gula di dalam darah itu turun, ya, itu artinya otomatis yang namanya hormon, teman-teman kenal ya, namanya ada hormon namanya insulin. Insulin itu adalah salah satu hormon yang berperan dalam regulasi metabolisme. Ya, nah hormon insulin itu dikenal dengan salah satunya fungsinya, meskipun bukan itu satu-satu fungsinya, disebut yang namanya storage hormone. Storage hormone. Sedangkan kita kepengennya teman-teman kalau kita mau bakar lemak, kita harusnya mestinya apa? Kalau bisa, gimana caranya kita bisa punya hormon yang tujuannya bukan storage, bukannya menyimpan, tapi kita maunya membakar. Mau dipakai justru. Nah, hormon apa tuh yang harus kita lakukan? Nah, jadi kalau seandainya gula kita naik, teman-teman tahu ya 90 sampai 100 kurang lebih miligram per desiliter darah kita. Ini adalah yang dianggap yang normal, average gula darah kita. Ketika kita makan otomatis dia meningkat. Nah, ketika terjadi peningkatan gula darah di badan kita, nah makanya kenapa si insulin ini hadir, diproduksi oleh pankreas kita untuk mengambil kelebihan itu untuk dibuat menjadi kembali lagi di sini. Tidak mau terlalu tinggi. Jadi kelebihan gula itu diambil untuk disimpan di dalam sel di dalam tubuh kita.
Nah, cuma yang jadi tantangannya cuma satu, teman-teman sekalian, yaitu adalah kita konsumsi gulanya kebanyakan, sehingga akhirnya kelebihan gula itu tadi oleh si insulin itu akhirnya disimpan di dalam sel lemak. Maksudnya itu ya, teman-teman. Nanti prosesnya teman-teman bisa belajar dari video-video saya yang lainnya. Tapi saya membuat satu penyederhanaan dulu aja, teman-teman, biar ngerti. Jadi kehadiran insulin itu hanya ada kalau seandainya ada gula. Nah, ketika kita puasa, berarti otomatis kadar gula di badan kita menjadi turun. Nah, ketika terjadi penurunan itu berarti tidak terjadi kehadiran insulin. Kalau tidak terjadi kehadiran insulin, berarti kita pelan-pelan mengedukasi badan kita untuk menggunakan apa? Sumber energi yang lain. Jadi dia menciptakan yang namanya alokasi sumber daya energi yang lain. Dia bilang, saya mesti cari tenaga dari mana nih? Yang harus dia lakukan adalah dia pakai lemak yang sebagai cadangan energi buat kita. Paham ya, ngerti ya teman-teman sekalian ya?